Karena itu ditulis sama scholars, sangat detail. Oke. Kata melihat di ayat 24 itu artinya blepo. Artinya dia melihat secara figuratif. Kenapa dia lihat, kemudian Alkitab tulis kenapa dia lihat manusia seperti pohon-pohon yang dibukakan sama Tuhan. Yesus lagi ngajari sesuatu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Yang dibukakan pada awalnya adalah mata rohani, bukan jasmani. Sehingga hidup kami penuh pengharapan, Tuhan sudah bangkit, sehingga hidup kami penuh kepastian. Bahkan keselamatan itu ada kepastian untuk kami orang-orang percaya. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang besar untuk setiap kami. Kami bangun pagi tadi Tuhan dengan senyuman, karena kami tahu Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit buat kami. Dan bukan hanya hari ini saja Tuhan, tapi setiap hari kami belajar menerima kado terindah dari Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan kami tahu hidup kami berkelimpahan dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu, karena Yesus sudah bangkit. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman kebenaran, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Paskah. Di Paskah ini saya dapat sebuah kado dari Tuhan juga, karena ini jarang-jarang terjadi, betul-betul jarang sekali. Tadi malam kita ngobrol dan saya juga tanya sama anak-anak saya, sama istri saya, kapan ini terakhir terjadi ya? Udah lama sekali. Kenapa? Karena hari ini kami berempat ada di sini. Ini jarang terjadi. Jadi anak saya Raina ini tiba-tiba dapat tugas dari perusahaannya, dia bisa ada tugas ke Singapura, jadi dia menyempatkan diri untuk datang Paskah di sini. Minggu depan dia harus kembali lagi, dia tinggal jauh dari kami. Dan adiknya ini sebentar lagi juga harus pergi melanjutkan studinya, sekolah. Dan saya cuma mau minta ini sama jemaat Tuhan. Sebentar lagi saya sama istri saya seperti zaman dulu, pacaran lagi berduaan. Karena anak-anak pergi toh. Nah saya udah bilang gini, ini bantu doa ya Bapak Ibu. Saya bilang, sayang, punya anjing aja yuk. Anak udah nggak ada nih, ntar lagi yang kecil juga mau pergi kan, dia masih belum mau Bapak Ibu. Jadi nanti tolong doakan kalau Bapak Ibu pulang. Kalau Bapak Ibu nanti doa keluarga, nanti malam doain Tuhan jamah istrinya Pak Billy, supaya Tuhan ganti hatinya dengan kemurahan dia mau punya anjing. Oke. Saya bersuka cita karena saya tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Bukan hanya hari ini saja, tapi setiap hari dalam hidup kita punya pengharapan karena dia sudah bangkit. Kalau dia tidak bangkit, kita ngapain ada di sini? Percuma kita nggak ada harapan dalam hidup ini. Bahkan nanti di tahta terakhir, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, tahtanya pun beda dengan orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya itu berdiri di depan tahta putih yang besar, Alkitab katakan. Kita semua orang percaya berdiri di tahta pengadilan Kristus, bukan diadili atau dihakimi apakah kita selamat atau tidak. Kita di situ diadili atau dihakimi sesuai dengan perbuatan kita untuk menentukan upahnya di sorga. Jadi semua yang berdiri di situ, kita semuanya sudah dijamin keselamatan ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Mana ada keselamatan yang dijamin seperti ini? Kenapa? Karena dia bangkit, dia kalahkan kematian. Makanya orang Kristen tidak pernah bisa menyebut dirinya ketika mereka dipanggil pulang Tuhan, oh dia mati, enggak. Orang Kristen meninggalkan bumi. Karena hidupnya tidak bisa mati, karena Kristus sudah mengalahkan kematian. Yang dikatakan adalah meninggalkan itu berarti di detik ketika kita tutup mata di bumi ini, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak berkuasa atas manusia. Itu semua karena Yesus. Itu semua karena kebangkitan dia yang luar biasa. Nah ada sebuah kisah, ada sebuah pesan di balik kebangkitan, di balik resurrection, di balik kenapa dia hadir di muka bumi ini. Dan di dalam prosesi penyalipan, di situ ada sebuah momen yang mungkin jarang sekali dibahas, ketika dia menangisi kota Yerusalem. Dan ternyata ada sebuah prosesi di dalam prosesi penyalipan itu yang dia sedang memberikan pesan kepada manusia.
Pesannya sederhana. Di balik kebangkitan Kristus ada pesan ini. Aku adalah Tuhan yang menjawab kebutuhanmu, bukan keinginan. Atau ketika aku jawab keinginanmu, keinginanmu sudah seturut dengan firmanku, alias keinginanmu sudah terregulasi seturut sama firmanku. Oke? Perhatikan ini baik-baik. Berarti kalau dia jawab kebutuhan kita, berarti jawaban doa di dalam semua pergumulan kita, jawaban itu ada 4. Iya, tidak, tunggu, atau A dikasih B, dikasih yang lain. Ketika kita mengerti itu, apapun jawaban doa, walaupun di hari ketika kita terima jawaban doanya, mungkin kita begini secara manusia, aduh kok dapatnya ini ya, padahal kan saya mintanya yang lain, misalnya gitu. Di ujung daripada itu semuanya, Roh Kudus akan memberikan pencerahan bahwa semua jawaban doa pasti mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Pasti. Secara manusiawi normal untuk, ya kok dapatnya ini ya, normal. Tuhan juga tahu. Tapi ngucap syukur aja, karena di akhir daripada itu semuanya, nggak tahu mungkin besoknya, nggak tahu mungkin setelah 1 minggu, kita nggak tahu, atau bahkan mungkin ada yang taunya nanti pas sudah ketemu sama Tuhan di sorga. Kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Tuhan biarkan itu terjadi karena semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita nggak tahu loh diri kita sendiri. Yeremia katakan begini, betapa licik hatimu, siapa yang tahu? Kita terkadang nggak tahu diri kita sendiri. Yang tahu adalah pencipta kita, dan dia tahu yang terbaik buat kita. Itu Tuhan, ya. Yohanes 12 ayat 13 mengatakan begini. Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kita sudah tahu minggu lalu kita rayakan Minggu Palem ketika dia masuk ke dalam kota Yerusalem di atas keledai. Mereka mengeluh-elukan Yesus. Mereka katakan bahwa inilah dia Raja kami, inilah dia Raja Israel. Oh, mereka sukacita, mereka excited. Mereka tahu bahwa mereka ketika teriakan Hosana itu artinya save us, selamatkan kami. Yang mereka pikirkan adalah sosok pribadi ini akan menjadi raja atas umat Yahudi, dan mereka akan terbebas dari penjajahan Romawi yang terjadi pada saat itu. Mereka bersukacita. Mereka ingin dibebaskan dari penjajahan Romawi karena itulah keinginan mereka, keinginan daging mereka. Mereka tidak sadar bahwa raja yang masuk ke kota Yerusalem adalah raja yang membebaskan mereka dan akan membebaskan mereka dari sebuah penjajahan yang lebih mengerikan daripada sekedar penjajahan Romawi, yaitu penjajahan dan perbudakan dosa dari kerajaan gelap. They had no idea. Mereka tidak ngerti tentang prinsip ini. Dan ketika mereka tidak dapat keinginan mereka, tidak lama setelah itu mereka teriak begini, salibkan dia, salibkan dia. Itu sebabnya Lukas 19 ayat 41 mengatakan begini. Lukas 19 ayat 41. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kenapa dia nangis? Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Salah satu fungsi Roh Kudus yang dia berikan di Yohanes 14 yang mungkin jarang dibahas, dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Itu sebabnya jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai yang Tuhan berikan adalah damai selagi ada badai. Yang dunia berikan adalah ketenangan setelah badainya selesai. Dia tahu bahwa manusia akan berhadapan dengan kegelapan dunia. Dia tahu manusia kebutuhan, salah satu kebutuhan utama manusia, damai sejahtera. Kemudian dia teruskan begini, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui bila mana Allah melawat engkau. Yesus kasih tahu, kota Yerusalem sebentar lagi dihancurkan.
Ketika dia bicara tentang bait Allah yang ada di dalam kisah-kisahnya, dia itu sedang berhadapan sama bait Allah kedua yang didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes, dan itu pun akan dihancurkan. Bapak Ibu kalau ke sana sekarang, di luar tembok Yerusalem, di kota tua Yerusalem itu masih ada bekas-bekas batu daripada bait Allah yang kedua. Dan itu semuanya diprediksi sama dia. Dengan kata lain dia katakan begini, kehancuran terjadi, masalah akan ada, kamu tuh melewati kesempatan, saya berikan kamu damai. Dengan kata lain, kalau kamu terima dan kamu ngerti apa yang saya akan lakukan buat hidupmu, walaupun Yerusalem nanti akan dihancurkan, hidupmu penuh dengan damai. Walaupun kamu ada masalah, saya sudah menjawab kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Mereka nggak paham tentang hal ini. Mereka melewatkan ini semuanya. Dan akhirnya prosesi demi prosesi mulai terjadi. Dan itu sebabnya kalau kita tidak mengerti ini, kita tidak akan pernah mengerti mengapa Tuhan memberikan saya jawaban doa tidak seturut dengan apa yang saya inginkan, ya. Coba lihat sama-sama saya Markus pasal yang ke-8 ayat 36 mengatakan begini. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya orang memperoleh keinginannya tetapi kebutuhan keselamatan yang paling utama diabaikan sehingga dia kehilangan sorga? Itu maksudnya. Dengan kata lain, dia selalu tahu kebutuhan utama kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan lebih daripada diri kita sendiri. Markus 8 ayat 22, di dalam konteks yang sama, coba lihat ini. Markus 8 ayat 22. Dikatakan begini, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Perhatikan ini baik, this is very good. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Dikatakan begini, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat. Namun dia katakan begini, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Oke. Yesus meletakkan lagi tangannya, ayat 25, pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat, diulang lagi kata itu, sehingga segala sesuatunya dengan jelas. Oke, perhatikan ini baik-baik. Seolah-olah waktu dia tumpangin tangan terjadi kesembuhannya, kok nggak langsung ya? Kok sepertinya kurang afdol gitu ya? Kok sepertinya kuasanya nggak bekerja dengan sempurna gitu, seolah-olah. Oke. Alkitab harus menjelaskan Alkitab. Bahasa asli harus menjelaskan konteks. Ya, bahasa Yunani yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru itu sangat detail, sangat detail. Karena itu ditulis sama scholars, sangat detail. Oke. Kata melihat di ayat 24 itu artinya blepo. Artinya dia melihat secara figuratif. Kenapa dia lihat, kemudian Alkitab tulis kenapa dia lihat manusia seperti pohon-pohon yang dibukakan sama Tuhan. Yesus lagi ngajari sesuatu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Yang dibukakan pada awalnya adalah mata rohani, bukan jasmani. Blepo. Makanya dikatakan aku lihat orang seperti pohon-pohon. Pohon menggambarkan kehidupan kerohanian manusia di dalam konteks Alkitab. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang di tangannya perbuat berhasil. Pohon itu adalah lambang daripada kehidupan kerohanian manusia. Ia seperti ranting melekat kepada pokok anggur. Blepo, yang dibukain mata rohani. Kenapa? Kebutuhan. Baru ayat berikutnya ketika dia dapat melihat, itu namanya emblepo Yunaninya. To see, itu adalah penglihatan secara jasmani. Di dalam perihal ini saja, dia lagi kasih tahu sama banyak orang, aku jawab kebutuhanmu dulu, baru keinginanmu.
Kamu mau melihat, kamu kan pastinya mau melihat, keinginanmu kan pasti mau melihat secara jasmani. Gak apa-apa, it's good, gak apa-apa, itu gak apa-apa kok. Tapi sebelum kamu dapat kado itu, kebutuhanmu beres dulu. Mata rohanimu terbuka dulu. Luar biasa. Yohanes 3 maksud saya, ayat 1 mengatakan begini. Yohanes 3 ayat 1. Ini kisah daripada Nikodemus. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, datang kepada Yesus malam-malam karena sembunyi-sembunyi supaya temannya mungkin gak lihat. Karena malu dong, kan dia menentang Yesus. Dia datang kepada Yesus. Konteks daripada ayat ini adalah sebuah pernyataan yang isinya pujian, yang isinya sebuah pengakuan. Kalau engkau tidak dikirim sama Bapamu, gak mungkin kau lakukan perkara-perkara besar ini. Dia udah mulai percaya nih sama Yesus. Konteksnya, biasanya orang kalau dipuji, respon normalnya adalah terima kasih ya. Bajunya bagus deh, makasih ya. Orang Indonesia kan suka merendah malah. Bajunya bagus deh. Aduh, udah lama kok, padahal baru beli kemarin. Respon normal kan begitu. Rambutnya bagus deh, ngeledek deh. Yang ketawa berarti sudah ngopi, sudah terbuka mata rohaninya. Yang gak ketawa bingung, ada maksudnya apa sih? Kok pada ketawa? Perhatikan ayat 3. Nggak nyambung. Dan banyak banget ya, kalau kita baca tuh banyak sekali. Makanya kalau Yesus secara fisik masih ada di sini, banyak orang tersinggung pasti. Dia nggak ada tuh neko-neko, terus kemudian ada politik-politiknya, nggak ada. Straight to the point dia ngomong begini. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus percaya, kamu harus mengerti kasih karunia, kamu harus mengerti yang namanya pengorbananku di kayu salib. Makanya Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat populer, itu adalah konteks daripada pembicaraan ini. Ayat yang sangat luar biasa populer itu ayat sedang diberikan kepada seorang Farisi namanya Nikodemus. Bapak Ibu bisa bayangkan ketemu saya di mall, "Pak Billy, apa kabar Pak? Bajunya bagus deh." Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu balik ke sini akan bilang ini, "Itu jangan diundang lagi, agak-agak sesat deh tuh orang. Gue baru muji dia, gue disuruh bertobat dia. Pantesan Tuhan ambil rambutnya. Agak-agak aneh tuh orang." Itu kayak gitu tuh, konteksnya kayak gitu, nggak nyambung. Bapak Ibu, Nikodemus bertobat. Dan kalau Bapak Ibu baca di kitab Yohanes, dia mulai membela Yesus di depan teman-teman Farisinya. Dan Nikodemus adalah salah satu orang yang menguburkan tubuh Yesus. Yang kita kenal selalu namanya Yusuf dari Arimatea toh. Coba baca Yohanes 19 ayat 38. Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka berdua mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat, udah pasti dia lagi collab sama Yusuf Arimatea. Dia bertobat. Dia yang menguburkan Yesus, dan dia pakai mur yang diberikan sejak awal, yang pastinya membuat orang-orang terbingung-bingung, dan juga Yusuf dan Maria juga terbingung-bingung ketika Majus datang dari timur dan mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Itu lambang daripada Yesus. Dan pada saat waktu kelahiran, mana ada yang tahu?
Dan juga pastinya orang Majus itu ngebawa sesuatu seperti begitu, itu pastinya di luar daripada kebiasaan dan nalar mereka. Ingat, mereka adalah orang-orang yang sangat kaya dan mereka dihitung gengsinya mereka, martabatnya mereka dari pemberian mereka. Kalau kita baca sejarah-sejarah raja-raja yang ada pada saat itu, sangat aneh untuk mereka membawa mur sama kemenyan. Bagi mereka saat itu membawa emas itu normal. Emas adalah lambang daripada raja, bisa dipakai sama Yusuf Maria waktu mereka kabur ke Mesir. Kemenyan itu sebenarnya udah agak aneh, tapi kemenyan itu adalah lambang daripada imam besar. Yesus adalah imam besar. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Perjanjian Lama, kemenyan itu diberikan kepada imam besar yang melakukan prosesi masuk ke dalam ruang Maha Kudus sekali setahun untuk sekedar menutup dosa, bukan menghapus dosa. Karena dia harus lakukan lagi setahun depannya. Yesus, dia robek tabir bait Allah, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus menjadi imam besar bagi saudara dan saya sekali untuk selamanya. Itu sebabnya lambang daripada kemenyan itu lambang kepada imam besar. Mur itu adalah lambang kematian dia, karena mur itu yang kita kenal hari ini formalin. Kan aneh. Kita kan secara normal kalau ada orang melahirkan, kita bawa ke rumahnya, kadonya apa? Sterilizer, botol susu, kaleng susu, baju buat bayi. Mana mungkin kita bawa formalin? Bisa ngamuk yang punya rumahnya, yang punya anaknya. Itu kan sesuatu yang sangat aneh. Itu semuanya digenapi satu-satu. Dan salah satu orang yang menggenapi itu adalah Nikodemus. Tuhan tidak neko-neko. Dia tidak peduli sama keinginan untuk membalas respon dengan politik. No, dia menjawab kebutuhan. Kalau engkau nggak dilahirkan baru, engkau nggak akan dapat lihat kerajaan sorga. Jangan sekedar puji-puji saya. Dia nggak pernah bilang begini sama Nikodemus, thank you ya, makasih ya, teman-teman kamu mana, bawa dong ke sini kita mentor. Nggak ada. Dia nggak kayak gitu-gitu. Makanya tatanan kehidupan tanpa kita sadari, selalu ketika kita menginginkan sesuatu, pasti ada kebutuhan di balik itu yang harus dibereskan. Saya ingin pandai, kebutuhannya sekolah. Jadi roda tatanan kehidupan pun udah begitu, dipertajam sama dia di dalam prosesi salib dan juga kebangkitan. Semua yang kita mau lakukan, saya ingin di dalam usaha, saya ingin profitnya segini misalnya, saya ingin begini, semua ada target dan lain, pasti ada kebutuhan yang harus dilakukan. Dulu saya kerja di tempat pizza waktu saya lagi kuliah. Saya mulai dari seorang driver pizza, dan kemudian saya diangkat jadi cook, jadi chef. Saya jago loh buat pizza. Saya bisa puter-puterin pizza sampai hari ini. Jago. Saya mulai naik level, dan saya bisa bayar uang sekolah akhirnya. Bayar uang sekolah sendiri. Saya waktu S2 saya bilang sama orang tua saya bayar sendiri. Itu dari gara-gara pertama driver pizza. Saya kerja di sebuah tempat namanya Luigi's Pizza. Tempat lokal. Saya meeting dengan ownernya, dia bilang gini, kita mau mengalahkan sebuah chain yang besar. Saat itu yang menjadi saingan tuh Domino's Pizza. Karena Domino's Pizza dulu di Amerika tahun 80-an, 30-minute guarantee, 30 menit garansi. Dari angkat telepon, taruh telepon, itu udah harus di depan rumah 30 menit. Mereka punya jarak radius untuk mereka cover. Bos saya ngomong gini di awal, kita akan beat mereka, kita akan buat 25 menit. Itu keinginan toh, keinginannya 25 menit. Kebutuhannya apa? Mereka beli oven yang paling panas dan paling canggih. Jadi pizza ketika dibuat, dimasukin dalam oven 7 menit selesai. Saya masih ada bekas luka bakar sini, hanya kena oven panas, masih ada bekasnya di sini. Jadi itu yang saya lakukan. Saya kasih tip-tip ya. Saya waktu itu ya, tapi jangan ditiru lah. Supaya dapat tip besar, kan kita berdasarkan tip. Saya paling senang kalau udah musim dingin. Saya mau ke toko rumah, salju di mana-mana ya, saya taruh di kepala gitu. Terus pas pintu kebuka saya begini. Orangnya kan pasti kasihan, aduh kedinginan ya. Iya, tipnya gede. Pas pintu ditutup balik lagi biasa aja lagi. Kan pakai jaket. Dan lagian tubuh kita kalau di luar ya udah menyesuaikan diri, ya nggak adalah kedinginan biasa aja, cuman harus action dikit, acting dikit lah.
Pernah udah gitu-gitu nggak dikasih tip, kesel juga sih. Semua keinginan pasti ada kebutuhannya, pasti harus beres dulu. Luigi's Pizza dalam hitungan 6 bulan punya market share di kota. Saya tinggal di kota namanya Tulsa, Oklahoma, number 1 market share. Padahal cuman toko kecil. Dia mengalahkan national chain yang franchise. Domino'snya turun langsung gitu. Semua begitu, itu tatanan kehidupan. Ya, makanya gini, beberapa tahun yang lalu ya, habis selesai ibadah di rumah saya, ada seorang anak muda, dia nggak mau pulang. Rupanya dia nungguin saya sampai udah jam-jam terakhir, semua udah pada pulang, dia minta doain. Cuman agak-agak kurang ajar sih. Jadi dia datang ke saya, pertama saya nggak ngerti kan. Jam 8:30 udah pada sepi, udah pada pulang, dia datang, "Kak, minta doain Kak." "Doain apa?" Terus tiba-tiba ngomong begini, "Saya lagi minta sama Tuhan 20 juta Kak, supaya Tuhan segera kasih. Ayo Kak, doa Kak." Saya dalam hati gini, enak aja minta 20 juta sama Tuhan. Seolah-olah kayaknya Tuhan dewa, saya dukunnya gitu loh. Enak aja, 20 juta doain, 20 juta doain, enak aja. Saya tanya dong, buat apaan 20 juta? Terus dia mulai agak sedikit nangis gitu. "Saya ngutang Kak sama kredit card, saya ketakutan Kak, ada debt collector Kak," gitu. "Oh gitu? Ayo Kak, doa Kak, udahlah Kak, ini masalah pribadi, jangan ditanya-tanya terus," gitu. Saya nggak mau doain dong, enak aja. Saya tanya, "Kamu 20 juta di kredit card buat apaan?" "Terakhir ya Kak, terakhir. Ini masalah pribadi. Terakhir, abis itu langsung doa ya. Saya beli baju Kak." "Udahlah, udah doa ayo. Beli baju di mana? Lu beli baju sampai 20 juta, beli baju kenapa nggak di ITC aja?" Ini anak-anak saya ya, sejak dari kecil. Istri saya nih paling jago tau nggak, nyari toko di ITC. Beli baju ITC, murah-murah meriah. Kita bukan keluarga memerek-merekan segala macam, ngapain juga, ya kan? Terus dia sebut tuh nama toko-tokonya. Toko ini segala macam gitu. Saya bilang, ngapain beli gituan? Oke ya. Ini pembicaraan dimulai dari jam 8:30, ya Bapak Ibu ya. Selesai jam 2:30 pagi. Kan nggak mungkin dong saya ceritain semuanya, saya ringkas saja ya. Pokoknya dia mintain doa, pokoknya minta doa, saya minta 20 juta sama Tuhan, udah gitu aja, supaya bisa bayar kredit card saya, yang saya ngutang gara-gara beli baju. Saya nggak mau doain, nggak mau saya. Bagi saya ini ada sesuatu yang aneh, something fishy. Ini saya nggak mau percaya gitu. Udah malam, mungkin sudah midnight gitu ya. Akhirnya saya terus tanya, soalnya saya korek-korek, saya ngobrol terus sama dia. Akhirnya di satu titik dia berteriak dan dia bilang gini, "Aku benci sama papa." Nah loh, udah mulai keluar nih, layer demi layer mulai keluar nih. Terus dia bilang begini, "Dari kecil aku dibanding-bandingkan hidupku sama adikku. Papa selalu bilang adikku lebih cantik dari aku. Aku tumbuh besar tidak percaya diri, aku akhirnya harus membungkus diriku dengan baju-baju yang mahal supaya aku rasanya baik dan oke saja, tetapi habis itu aku ngutang sebanyak-banyaknya. Aku benci sama dia. Tuh, puas nggak?" Gitu. Kurang ajar loh ngomongnya. Di rumah saya loh. Makanya hamba Tuhan tuh kasihan loh sebenarnya. Jemaat pinjol, hutang, ketakutan, datang hamba Tuhan, doain Pak. Giliran lu pinjol lu nggak ingat gua. Janganlah gitu-gitulah. Udah gitu datang hamba Tuhan seolah-olah hamba Tuhannya dukun gitu loh. Saya punya kebutuhan nih, saya punya keinginan, tolong doain ini biar Tuhan jawab gitu. Enak aja. Terus akhirnya waktu udah dia ngomong gitu, saya bilang, "Nah ini dia nih akarnya." Akhirnya saya bilang begini, "Nah kayak gini dong baru saya ngerti. Oke sekarang baru kita doa ya." Dari tadi kayak ngomongnya gitu. Tapi saya ngomong gini, tapi saya nggak akan doa minta 20 juta. Oh matanya mulai mendelik gitu. Saya nggak akan doa minta 20 juta. Saya akan doa supaya kamu melepaskan pengampunan dan melepaskan kepahitanmu kepada bapakmu. Betul dong, itu kan akarnya. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi waktu saya ngomong gitu? Dia berdiri di depan saya. "Hamba Tuhan macam apa ini? Disuruh doa susah banget." Saya dalam hati gini, ditampar nih, gue ditampar nih. Tampar Tuhan, aku ditampar di rumahku sendiri Tuhan. Ngeri banget ngeliat mukanya. Singkat cerita akhirnya dia setuju untuk berdoa. Itu waktu berdoa, lepaskan pengawalan sampai gulung-gulung di bawah, mulutnya sampai berbusa. Dia benci banget sama papanya. Singkat cerita ya, selesai kan, 2:30 kan, dia minta maaf. "Kak, maaf ya Kak,
Aduh lega banget loh kak, habis lepasin pengampunan. Aduh makasih ya kak, kak aku lapar kak, ada nasi goreng nggak? Kurang ajar. Udah lo marah-marah, gue dimaki-maki, minta nasi goreng lagi. Tuh hamba Tuhan tuh. Tapi jemaat PRJ nggak gitu, ini kan lagi curhat. Ini kan jemaat dewasa semua, ya kan? Udah selesai dia pulang, udah selesai ya. Seminggu setelah itu dia ke rumah bapaknya, dilepaskan pengampunan tuh, beres udah kan? Nah Bapak Ibu tahu nggak? Seminggu setelah itu dia bisa ada di tengah-tengah sebuah transaksi bisnis, penjual dan pembeli. Kalau di tengah-tengah dapat apa? Komisi. Kok bisa minggu depannya Tuhan bukain pintu, dia ada di posisi itu. Bapak Ibu tahu nggak komisinya berapa? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru Tuhan akan tambahkan kan, ditambahin 1 juta buat dia. Karena kebutuhannya beres, Tuhan nggak kasih keinginannya, kebutuhan hatinya beres, kredit cardnya dipotong sama dia, klek, dia nggak pakai lagi. Sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan kasih keinginan dia, kasih 20 juta, dipakai lagi nggak kredit cardnya? Bukan dipakai lagi, selesai udah, iya kan? Dipakai terus, nggak akan ada beresnya. Itu sebabnya seringkali Tuhan nggak kasih keinginan, karena tidak terregulasi. Karena masih ada di dalam hati kita yang masih nggak tanggung jawab, masih ada inilah, itulah, ini. Yang tahu siapa? Tuhan. Makanya kalau dikasih kebutuhan, dijawab kebutuhannya bilang apa? Makasih Tuhan, pasti ini mendatangkan kebaikan buat aku. Itu gitu, makanya itu karya salib tuh begitu. Makanya dia menangisi Yerusalem. Dan yang sangat-sangat indah sebenarnya adalah seorang Farisi yang akhirnya bertobat di hadapan dia. Bapak Ibu, ayat terakhir saya akan bagikan dari Markus 15 ayat 22 sampai 23. Ini prosesi akhir di salib yang menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Dan saya kalau baca ini berulang kali masih merinding. Karena apa yang kita harus ketahui dari ayat ini? Karena ayat ini kalau hanya dibaca sekilas saja, kita nggak akan ngerti esensinya. Markus 15 ayat 22 sampai 23 mengatakan begini. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur dengan mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Oke, kalau kita bacanya begitu kita nggak ngerti. Oke, saya jelasin ya. Bapak Ibu, anggur yang bercampur sama mur itu adalah tradisi daripada tentara Romawi untuk memberikan kepada orang-orang yang sedang disalib. By the way, salib itu adalah sebuah hinaan, karena itu dilakukan bagi orang yang non-Romawi, dan itu orang-orang yang disalib adalah budak dan kriminal. Itu siksaan yang paling hina. Oke? Nah, Yesus sebenarnya bisa turun dari situ. Bisa. Dia bisa selesaikan semuanya. Udah tersirat di dalam prosesi penyalipan. Pontius Pilatus di awal ngomong begini, I have the power over you. I have the power to kill you. Saya punya kuasa untuk menghukum kamu. Yesus bilang apa? Oh, nggak ada. You don't have the power unless the kingdom give it to you. Kamu nggak punya kuasa selain kerajaanku yang kasih sama kamu. Nggak ada. Mereka masuk ke dalam taman Getsemani. Mereka bilang, kita cari Yesus orang Nazaret. Dia cuma ngomong begini, akulah dia. Terhempas mereka. Karena yang keluar dari mulutnya itu adalah firman yang menopang dunia. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4, semua diciptakan dengan firman, itu artinya barah. Barah itu adalah sesuatu yang sangat indah, karena penciptaan itu terjadi dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Manusia hanya discover, manusia hanya menemukan apa yang Tuhan sudah ciptakan, digabung elemen unsur ini dan lain sebagainya jadi teknologi. Terus tahu lagi. Jadi kalau nggak dibukain otaknya nggak akan kebuka. Sekarang pertanyaan saya, apakah HP bisa ditemukan 1000 tahun yang lalu? Bisa aja kalau otaknya udah kebuka. Belum kebuka kan? Karena semua unsurnya sudah dikandung bumi, udah ada sejak awalnya. Dan manusia terus menemukan. Kereta wush, kereta cepat. By the way, kalau naik kereta wush jangan ke Gambir ya. Teman saya naik kereta wush di awal sih dulu ya. Telepon saya, mana? Kata lu kereta wush sudah ada. Gue di terminal nih, nggak ada di stasiun. Stasiun mana?
Gambir, ya nggak ada, tahu bukan di situ, beda stasiunnya. Nah, kereta Wus, kereta cepat, itu ujungnya lancip toh. Nah, waktu kereta cepat pertama kali dibuat di dunia, ketika dia masuk ke dalam sebuah terowongan, terjadilah sonic boom. Dia ngelabrak suara dan ruang kan. Dan waktu dia tekan dengan kecepatan yang tinggi dan belum lancip, masih kotak, itu ketika keluar dari terowongan yang sangat padat dengan suara itu, terjadi bunyi yang sangat keras, duar, sehingga tetangga, orang-orang yang tinggal di pemukiman di saat itu semuanya terganggu, sampai ilmuwan akhirnya menemukan, oh ada cara rupanya, Tuhan yang bukain kan otaknya. Satu hari mereka melihat seekor burung falcon, the fastest eagle, burung elang yang paling cepat itu falcon, 300 km per jam. Anak saya namanya Keaton, itu artinya falcon bahasa Hebrew, karena cepatnya luar biasa. Mereka itu burung falcon ya, itu kalau masuk ke dalam air mau ambil ikan, itu bunyi cuman begini, lup, cuman begitu, kecepatan tinggi loh. Ilmuwan lihat, oh ujungnya dilancipin aja biar nggak ada suaranya. Bener, dilancipin kan, masuk ke terowongan nggak ada suara, udah suaranya keredam lah paling nggak. Itu kan karena otaknya dibuka, karena semua kreasi itu luar biasa, dan yang mengkreasikan itu semuanya firman yang keluar dari mulutnya. Saya cuma mau kita ngerti aja betapa dahsyatnya. Makanya di Yesaya 66 dikatakan apa? Langit itu adalah tahtaku, bumi itu tumpuan kakiku. Mau kasih apa lagi buat saya? Tetapi mataku memandang kepada orang-orang yang gentar kepada firmanku. Dan setelah Petrus menetapkan telinga daripada hamba imam besar Malkus, dipasang kembali sama Yesus, dia bilang gini sama Petrus, lu mau nolong gua buat apa? I could have called the 12 legions of angels. Saya bisa pakai 12 pasukan yang artinya 72 sampai 74 ribu malaikat. I can dispatch them that easy. Saya bisa panggil mereka saat ini untuk membatalkan proses penyaliban. Dia nggak lakukan itu. Makanya di atas kayu salib dia punya keilahiannya itu nggak dipakai, makanya dia kesakitan yang luar biasa karena dia nggak pakai kuasa itu. Secara manusiawi tubuhnya sakit, makanya anggur yang bercampur sama mur itu artinya morfin. Itu adalah penangkal sakit yang diberikan sama tentara Romawi kepada orang-orang yang sedang sekarat, supaya matinya bearable, matinya itu bisa ditanggung, bisa lega dikit lah gitu. Dan saya mau tanya, keinginan daging seseorang yang sedang sakit adalah tidak mau sakit. Makanya ketika kita pegang tekok panas di dapur, kita kan pasti tangan kita begini, au, pasti kan gitu. Nggak ada orang pegang tekok panas terus gini, au, gini, tangan gitu. Nggak ada, karena tubuhnya menolak sakit. Ibu-ibu yang masukin tangan ke dalam tas, ada peniti kebuka kan pasti gini, au, pasti kan gitu. Nggak ada yang begini, au, gitu, nggak ada. Tubuhnya nolak sakit. Ini Raina waktu masih kecil, saya bawa dia ke sebuah fire station di kota Anaheim. Dia masih umur 4 tahun kalau nggak salah. Saya masuk ke dalam fire station, kita lagi jalan berdua. Dan saya ngobrol sama saya nggak pernah lupa ya. Ini pemadam kebakaran di kota Anaheim ngomong begini sama saya. Tubuh kita didesain untuk tidak boleh sakit, nggak boleh kamu sakit. Itu sebabnya di dalam pemadam kebakaran ada SOP-nya. Waktu kita masuk ke dalam ruangan yang berasap, itu kita nggak boleh pegang temboknya begini, karena kalau sampai ada strum, tangan kita kan nggak mau sakit, nggak mau kena strum, tapi masalahnya refleksnya adalah ke dalam, dia akan pegang kabel yang terkelupas, dia akan ke strum, mati dia. Jadi kalau pegang tembok, kalau di dalam ruangan yang sedang ada asap harus begini tangannya. Jadi kalau ada strum dia akan keluar, tangannya pegang. Itu SOP-nya mereka. Karena dia juga bilang tubuh kita didesain untuk tidak mau sakit, punya keinginan tidak mau sakit. Yesus punya keinginan untuk tidak mau sakit. Semua orang yang disalibkan ketika dapat anggur bercampur sama mur itu karena itu morfin. Mereka seperti adrenalinnya berjalan. Mereka yang tadinya udah susah bergerak, mereka bisa menyambut minuman itu. Karena itu yang dinanti-nantikan. Dia menolak keinginan tubuhnya, karena sudah diberikan tugas sama kerajaan sorga. Anak domba Allah harus mati sampai titik darah penghabisan. Karena apa? Itulah kebutuhan yang dia harus jawab untuk saudara dan saya. Sampai titik darah penghabisan. Dia berikan contoh dan pesan ini kepada kita.
Saya Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Dan kalau kebutuhan saya jawab, itu pasti membawa kebaikan bagi kita. Itu karya salib. Dan itu kuasa kebangkitan hari ini yang kita rayakan. Jangan sia-siakan. Karena ada pesan Tuhan yang khusus bagi kita hari ini. Apapun pergumulanmu, jawaban doa sudah disiapkan. Dan pasti jawaban itu membawa kebaikan bagi kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebangkitan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Kau lakukan di dalam prosesi penyalipan. Engkau berikan pelajaran ini Tuhan dari ketika Engkau masuk ke Yerusalem sampai di titik darah penghabisan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak menggunakan kuasa-Mu untuk turun dari salib. Karena Engkau rela, dan bahkan Alkitab mengatakan Engkau menyerahkan nyawa-Mu. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup membunuh-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menyerahkan nyawa-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Raja yang turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, mati bagi kami. Dan itu sebabnya ketika kami merayakan hari ini Tuhan, hidup kami penuh pengharapan. Hidup kami penuh kepastian. Karena ada Yesus. Karena ada resurrection power. Dan Tuhan mengucap syukur hari ini kami Tuhan. Karena roh itu yang membangkitkan Kristus hidup di dalam kami. Kami punya otoritas, kami punya kuasa di dalam kami. Karena Engkau ya Tuhan. Kami berdiri hari ini, kami bernafas hari ini. Kami punya pengharapan itu semua karena Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan meteraikan firman ini. Karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan dengan sukacita kita sama-sama katakan, amin.